Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak senang hari ini bisa menemani adik-adik di pengajaran minggu ini. Siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman? Semuanya sudah siap dong? Yuk, sebelum mulai pengajaran kita buka dengan doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan berkat yang kami terima selama seminggu ini. Sehingga hari ini kami boleh bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats firman Tuhan kita minggu ini diambil dari Yakobus 4 ayat 11 sampai 12 dan Filemon 1. Untuk judulnya menjaga nama baik orang lain. Nah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk bersama-sama membaca Yakobus 4 ayat 11 dan 12. Dan untuk Filemon satunya, adik-adik bisa baca di rumah ya. Yuk kita baca dan ucapkan bersama Yakobus 4 ayat 11 dan 12. Jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau? Sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Adik-adik, kakak mau kasih lihat foto dulu nih. Siapa yang tahu orang yang ada di foto ini siapa? Ada yang tahu? Nah, kalau adik-adik penggemar Blackpink pasti tahu. Iya, namanya Jennie. Nah, ada yang tahu nggak siapa sahabatnya Jennie di luar member Blackpink? Ada yang tahu? Siapa coba? Ya, sahabatnya adalah anggota dari Red Velvet. Ada yang tahu siapa? Irene. Ya, sahabat Jennie di luar dari anggota Blackpink adalah Irene. Walaupun mereka beda grup, mereka saling mendukung loh adik-adik satu sama lain. Adik-adik, kalau orang yang ada di foto ini adik-adik tahu nggak siapa? Kalau adik-adik yang suka nonton bola pasti tahu siapa orang yang ada di foto ini. Iya, mereka adalah Cristiano Ronaldo dan Marcelo Vieira. Mereka ini dulu satu tim sepak bola. Tim apa coba? Betul sekali, Real Madrid. Tapi sekarang mereka sudah tidak satu tim lagi karena Ronaldo memutuskan untuk pindah ke Juventus. Tapi adik-adik, ada yang tahu nggak? Walaupun mereka sudah tidak satu tim lagi, ternyata mereka masih bersahabat loh sampai sekarang. Nah, adik-adik, ada yang tahu siapa tokoh Alkitab yang bersahabat? Ada Yonatan dan Daud. Yonatan, anak Raja Saul, bersahabat karib dengan Daud. Sekalipun ayah Yonatan tidak suka kepada Daud, Yonatan selalu menyayangi Daud dan melindunginya. Nah, adik-adik, siapa dari adik-adik yang bersahabat seperti tokoh-tokoh yang kakak ceritakan tadi? Selalu menyayangi sahabatnya dan mendukung sahabatnya. Kalau kakak Lia juga punya sahabat. Salah satunya namanya adalah Ruth Boru Dolok Saribu. Kami sudah berteman dari waktu kakak Lia masih menjadi anak sekolah minggu sampai sekarang. Nah, adik-adik, puji Tuhan, sampai sekarang kami berdua belum pernah bertengkar hebat. Kalau beda pendapat itu sering, tapi nggak pernah sampai bertengkar. Kalau adik-adik gimana?
Adik-adik pernah bertengkar dengan sahabat adik-adik? Ada yang pernah bertengkar nggak? Ada yang pernah bertengkar sampai membenci sahabat adik-adik sendiri? Ada? Wah, kakak harapkan adik-adik nggak kayak gitu ya. Kalau bertengkar dengan sahabatnya, jangan sampai membenci sahabat adik-adik sendiri ya. Terkadang kalau kita tidak suka sama orang lain, kita tanpa sadar atau sadar suka menjelekkan orang tersebut ke orang lain loh adik-adik. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Firman Tuhan minggu ini adik-adik mengingatkan kita bahwa kita harus bisa menjaga nama baik orang lain. Apakah hanya sahabat kita saja yang nama baiknya harus kita jaga? Tidak, tentu saja itu berlaku untuk orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal juga. Orang yang kita kenal saja terkadang kita bisa mengatakan hal yang tidak benar, apalagi sama orang yang tidak kita kenal secara langsung. Minggu lalu kita sudah belajar tentang titah ke-9. Ayo, ada yang masih ingat nggak titah ke-9 itu apa? Yuk kita sebutkan sama-sama ya adik-adik. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, menghakimi, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Nah, adik-adik, melalui kitab Yakobus 4 ayat 11-12 ini, kita diingatkan kembali untuk tidak saling menfitnah dan saling menghakimi. Kita harus menyatakan hal-hal baik tentang seseorang sebelum kita mengetahui kesalahannya dengan nyata. Kalau adik-adik atau kakak mengatakan hal yang tidak benar tentang seseorang itu namanya hoaks. Nah, udah ada yang pernah dengar kata hoaks? Hoaks adalah berita palsu untuk menipu seseorang sehingga mempercayai berita tersebut. Untuk itu adik-adik, kalau adik-adik dengar berita tentang sahabat adik-adik atau seseorang, atau adik-adik lihat berita, adik-adik harus cari tahu dulu kebenarannya ya. Menjaga nama baik orang lain adalah perintah Tuhan Allah. Kita harus menjaga diri kita dari fitnah, khianat, dan saksi dusta. Kita harus melindungi nama baik orang lain. Jikalau kita yang dikhianati atau yang dijelek-jelekan oleh orang lain, mari adik-adik kita belajar dari Filemon, maupun Filemon sudah dikhianati oleh Onesimus, Filemon mau mengampuni dan menerima kembali Onesimus. Begitu juga kita mau belajar mengampuni dan menerima ya adik-adik. Sekarang adik-adik boleh mengerjakan tugas. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan yang ada di layar. Nah, jawabannya ditulis di buku catatan sekolah minggu ya adik-adik. Kalau sudah selesai, boleh difoto, lalu fotonya bisa dikirimkan melalui WA ke kakak Lia atau ke kakak Grace. Selamat mengerjakan tugasnya ya adik-adik. Semangat! Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama.
firman Tuhan hari ini selesai, kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman hari ini yang boleh kami dengar. Kami mau ya Tuhan menggunakan mulut kami, telinga kami hanya untuk mengucapkan dan mendengar kebenaran. Ajar kami selalu ya Tuhan untuk selalu menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.